Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, kita semua lagi ya bos. Salam sejahtera untuk kita semua. Sehat selalu dan terima kasih sudah mampir. Jangan lupa yang belum subscribe silakan untuk like dan subscribe-nya bosku ya. Oke bosku, untuk pembahasan video kali ini kita akan membahas mengenai bobot indukan entok jumbo yang ideal ya. Karena biasanya para pemula yang baru mengenal entok jumbo itu biasanya masalah bobot itu sangat dipermasalahkan sekali bos ya. Biasanya itu nafsunya itu tinggi untuk mengenai bobot ya. Biasanya pemula itu kalau baru mengenal entok jumbo, nafsu untuk mengenal bobotnya itu sangat tinggi. Biasanya itu harapannya itu bobotnya yang tinggi bos ya. Bobotnya yang kisaran 5 kilo ke atas hingga 6 kilo atau beberapa lah ya. Itu biasanya nafsunya seperti itu. Padahal sebenarnya kalau untuk masalah bobot, kalau untuk cetak indukan atau untuk ingin menghasilkan produksi minti itu tidak perlu terlalu berat-berat bos. Bobotnya tidak usah terlalu tinggi. Nah, kenapa seperti itu? Karena nanti kalau bobotnya terlalu tinggi itu biasanya indukan entok kita itu proses perkawinannya itu tidak agresif bos, atau bisa dibilang proses tumbuhan atau perkawinannya itu tidak maksimal ya. Jadi kalau bobotnya terlalu tinggi itu sulit ya, proses kawinnya sulit, bahkan nanti kasihannya lagi itu bobotnya tidak kuat bos. Sudah pernah ada yang terjadi dari kandang entok temen ya, sudah pernah ada cerita yang terjadi bobot entoknya itu mati setelah dikawin sang jantan yang bobotnya itu kurang lebih antara 6 kilo ya. Karena apa? Karena bobotnya itu tidak kuat, entah itu karena memang ukurannya terlalu beda jauh atau gimana sih, itu kurang paham saya ya. Intinya kalau bobot indukan sang jantan itu terlalu berat, itu bagi saya tidak cocok kalau untuk kita jadikan indukan yang ingin produksinya itu baik ya. Karena yaitu yang pertama proses perkawinannya tidak agresif, hasil tumbuhannya itu tidak maksimal, dan hasilnya nanti produksi telurnya juga lebih sedikit bos. Nah, maka bosku juga kadang sering ya mendengarkan cerita tentang entok jumbo yang jenis tronton atau apa, yang intinya entok jumbo yang bobotnya itu tinggi lah ya. Kalau sebenarnya sih kalau tronton atau jumbo gajah atau apa itu sebenarnya kalau menurut saya sih hanya nama brand ya. Kalau sebenarnya entok jumbo ya jumbo gitu aja, jenisnya ya jumbo. Nah, biasanya kan ada yang bilang entok yang seperti tersebut yang bobotnya tinggi antara 6 kilo atau 6 kilo lebih itu kenapa produksinya cuma sedikit dan kadang juga banyak yang infertil. Nah, itu masalah pertamanya yaitu tadi bos. Masalah pertamanya yaitu ya dari hasil pembuahan yang kurang maksimal itu. Dari hasil pembuahan yang kurang maksimal itu, maka tidak bisa memberikan hasil produksi yang banyak dan tidak bisa juga memberikan fertilitas yang tinggi bos. Nah, satu tidak bisa memberikan produksi telur yang banyak, yang kedua tingkat fertilitasnya juga rendah, yang nanti itu banyak tidak yang menetas. Nah, jadi seperti itu bos. Maka dari itu kalau bosku ingin memilih indukan atau ingin ingin ternak indukan entok jumbo untuk supaya produksinya lancar, telurnya banyak, fertilitasnya juga tinggi, itu bobotnya tidak usah terlalu tinggi. Jadi jangan nafsu bos ya. Lalu bobot idealnya itu berapa? Nah, idealnya itu kalau saya sih bobot antara 5 kilo itu sudah bagus ya. Maksimal 5 kilo ya bos, maksudnya. Maksimal 5 kilo atau 5 kilo lebih sedikit lah. Intinya tidak usah nafsu bobot 6 kilo atau 6 kilo lebih kalau untuk indukan, untuk keinginan cetak doe ya, cetak minti. Nah, beda lagi kalau untuk bertujuan untuk kontes ya.
Kalau untuk kontes itu mungkin bobotnya dibuat tinggi nggak masalah, karena memang dari penilaian kontes entok jumbo itu biasanya dinilai dari bobotnya. Maka dari itu kalau untuk kontes nggak apa-apa pakannya dicor, dikasih pakan bagus supaya bobotnya itu tinggi. Tapi kalau untuk indukan itu tidak usah dibuat terlalu tinggi bos, nanti masalahnya ya seperti tadi itu, produksinya kurang maksimal ya. Jadi idealnya kalau untuk bobot entok jumbo itu kalau saya sih kalau sudah melebihi 5 kilo ke atas lebih itu sudah saya pakannya sudah mulai saya kurangi bos ya, intinya di pakan kuncinya. Kalau untuk bobot ini kuncinya di pakan bos. Kalau saya buat maksimal 5 kilo kalau untuk cetak indukan ya, maksudnya untuk cetak bibitan ya, indukan untuk cetak bibitan itu saya buat maksimal 5 kilo. Kalau sudah 5 kilo ke atas bobotnya itu pakannya sudah mulai saya kurangi ya, porsi pakannya sudah mulai saya kurangi. Dan biasanya kalau saya memberikan pakan itu cukup 2 kali dalam sehari ya, di pagi hari dan sore hari. Itu pun porsinya kalau bobotnya sudah melebihi maksimal yang diharapkan tadi itu sudah saya kurangi porsinya supaya tidak terlalu gemuk ya. Kalau terlalu gemuk ya tadi efek sampingnya seperti tadi, produksinya cuma sedikit dan fertilitasnya juga buruk bos. Nah, dan untuk babon juga seperti itu bos. Babon yang terlalu gemuk itu juga bisa lebih sedikit produksi ya. Babon yang terlalu gemuk itu cenderung sedikit produksinya ya. Dan di video sebelumnya sebenarnya juga sudah pernah bahas ya untuk mengenai babon yang terlalu gemuk itu ya. Babon yang terlalu gemuk itu memang cenderung sedikit produktivitasnya, telurnya itu tidak bisa banyak kalau babonnya terlalu gemuk. Maka kalau untuk ngasih pakan indukan itu jangan samakan untuk yang pembesaran atau yang kecil, yang maksudnya untuk proses pertumbuhan ya. Kalau proses pertumbuhan itu dikasih pakan banyak nggak masalah supaya cepat besar, nanti supaya cepat bisa dipanen. Tapi kalau untuk cetak indukan untuk menghasilkan minde, untuk menghasilkan anakan itu tidak usah nafsu bobotnya harus segini nggak usah, yang penting produksinya itu lancar. Nah, ini hal yang harus bosku ketahui ya, karena biasanya pemula itu tidak memperhatikan hal ini. Yang penting itu bobotnya tinggi, nanti buat pamer itu jos ya, nggak gitu bos, nggak usah seperti itu kalau ingin cetak produksi. Jadi seperti itu bos, idealnya ya tadi bos 5 kilo ke bawah itu sudah bagus ya untuk jantan jumbo ya. Atau 4,5 kilo itu juga sudah bagus ya untuk indukan pejantan jumbo. Kalau bobot betinanya 2,5 kilo itu juga sudah bagus. Intinya nanti kalau ingin mencetak anakannya apakah bisa 5 kilo ke atas, bisa ya, asal anakannya dari kecil dirawat dengan pemberian pakan yang bagus, porsi pakannya juga tercukupi, itu nanti hasilnya juga bisa 5 kilo ke atas ya. Misal itu mau dipersiapkan untuk kontes atau apa, itu juga bisa dikasih pakan bagus dari kecil. Kalau mau dipanen usia 2,5 bulan dijual daging atau gimana, itu juga bisa diberi pakan bagus supaya pertumbuhannya cepat. Jadi itulah perbedaan untuk indukan dan anakan ya, harus kita bedakan untuk porsi pakannya. Jadi seperti itu bosku. Oke bosku, segini dulu ulasan hari ini, semoga ini bisa bermanfaat dan bisa menambah pemahaman Anda. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.